Siapa sangka? Kekalahan 0-3 dari Mali membuat pelatih Thailand U22 mengeluarkan pernyataan yang tak diduga tentang Garuda Muda. Dari awal suasana Stadion Pakansari sudah terasa berbeda. Sorakan penonton yang memenuhi tribun seolah memberi energi tambahan bagi skuad Garuda Muda di bawah asuhan Indra Syafri. Mereka tahu, laga kontra Mali U22 bukan sekadar pertandingan uji coba, tetapi ajang untuk menunjukkan seberapa jauh progres tim ini jelang SEA Games 2025. Sejak kick-off, Indonesia langsung berusaha mengambil inisiatif permainan. Operan-operan pendek mulai mengalir dari kaki ke kaki, menunjukkan bahwa Indra ingin timnya bermain lebih berani dan modern. Tekanan dari Mali jelas terasa, namun para pemain muda itu tidak mundur. Mereka justru merespons dengan permainan cepat dan agresif, namun Mali menunjukkan kualitas mereka dalam skema bola mati. Ketika laga baru berjalan 5 menit, sebuah sepak pojok berhasil dimanfaatkan dengan tandukan keras yang membuat Cahya Supriyadi tak mampu menghalau bola. Skor berubah menjadi 0-1 dan stadion mendadak hening sejenak. Meski kebobolan, Indonesia tidak terpukul. Justru ini menjadi pemicu agresivitas baru. Para pemain tampak ingin menunjukkan bahwa mereka bukan tim yang mudah dikalahkan. Tekanan semakin kuat dari sektor sayap, terutama lewat Doni Triamungkas yang berkali-kali menembus sisi kiri pertahanan Mali. Ivar Jenner tampil sebagai motor permainan. Gelandang berdarah Belanda Indonesia itu memimpin ritme permainan dengan ketenangan luar biasa. Ia bukan hanya mengatur tempo, tetapi juga menjadi penghubung utama antar lini. Setiap bola yang melewati kakinya seperti menemukan arah baru. Pada satu momen emas, Ivar melepaskan tendangan voli memantul yang nyaris menggoyang gawang Mali. Bola yang menuju sudut bawah berhasil disapu di garis gawang oleh bek lawan. Penonton bergemuruh kecewa, namun momen itu membuat Indonesia semakin percaya diri. Doni juga mendapat peluang emas melalui penetrasi cepat dari sisi kiri. Akselerasinya membuat bek Mali pontang-panting, dan tendangan kerasnya memaksa kiper melakukan penyelamatan sulit. Sorakan kembali pecah, memberi tanda bahwa Indonesia benar-benar mampu menekan. Meski begitu, tekanan fisik dari Mali sangat kuat. Pemain-pemain mereka yang mayoritas berasal dari klub Eropa menunjukkan ketahanan dan fisik yang lebih matang. Perlahan Indonesia mulai kehilangan momentum di babak pertama. Masuk babak kedua, Indra mencoba melakukan perubahan. Winger muda Wigi Pratama dimasukkan untuk menambah kecepatan di sisi kanan. Sentuhan pertamanya terlihat menjanjikan, namun Mali terlalu disiplin dan sulit ditembus. Performa Ivar dan Doni yang sangat menonjol di babak pertama mulai mengendur. Kelelahan terlihat jelas dari gerakan mereka. Beban menggendong permainan hampir sendirian membuat energi mereka terkuras. Tanpa dua pemain kunci itu, struktur permainan Indonesia mulai bergeser. Mali memanfaatkan celah tersebut dan kembali mencetak gol lewat serangan cepat yang sulit diantisipasi. Skor menjadi 0-2 dan mental pemain sempat terguncang. Namun bukan Indonesia namanya jika langsung menyerah. Para pemain kembali mencoba bangkit meski tekanan Mali semakin menjadi. Serangan demi serangan Indonesia dibangun dengan alur yang rapi, tetapi penyelesaian akhirnya masih belum maksimal. Pada menit-menit akhir, Mali kembali menambah keunggulan menjadi 0-3. Gol ini lahir dari kelengahan lini belakang yang kelelahan dalam membaca pergerakan lawan. Skor telak itu bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Meski kalah, sorotan justru datang dari pelatih Thailand U22, Tawachai Damrong Ongtrakul, yang dengan lantang memuji permainan Indonesia. Dalam pandangannya, Garuda Muda tampil jauh lebih baik daripada apa yang terlihat di papan skor. Ia mengatakan bahwa organisasi permainan Indonesia sangat rapi. Tekanan tinggi, keberanian mengambil risiko, dan alur operan pendek yang tertata membuatnya terkesan. Bahkan ia menyebut Indonesia sebagai tim paling berbahaya menuju SEA Games 2025. Tawachai menegaskan bahwa dirinya tidak melihat Indonesia seperti tim yang kalah 3 gol. Justru ia melihat tim yang bermain dengan identitas baru dan energi besar yang sulit dihentikan. Baginya, kualitas permainan Indonesia sangat menjanjikan. Yang paling menarik perhatian pelatih Thailand itu adalah Ivar Jenner. Ia menyebut gelandang muda tersebut sebagai pemain dengan pemahaman taktik yang matang. Kemampuannya membaca permainan, memimpin pressing, dan mengalirkan bola sangat mencolok. Selain Ivar, Doni Triamungkas juga mendapat pujian. Tawachai menyebut Doni sebagai pemain eksplosif dengan kontrol bola yang hebat. Setiap penetrasinya selalu memberi ancaman nyata bagi Mali. Nama Mauro Zylstra tak ketinggalan. Meski gagal mencetak gol, ia menunjukkan insting penyerang berkelas. Pergerakan tanpa bolanya sering membelah barisan pertahanan Mali. Setelah pertandingan, bukan hanya Thailand yang memberikan apresiasi, tetapi media besar ESPN juga menyoroti performa Garuda Muda. Mereka bahkan menjadikan laga ini sebagai sorotan utama dalam ulasannya.
ESPN menulis bahwa Indonesia tampil jauh lebih menarik daripada skor 0-3 yang terpampang. Mereka menyebut Indonesia sebagai tim dengan perkembangan paling signifikan di Asia Tenggara dalam beberapa bulan terakhir. Media tersebut menyoroti pola permainan Indonesia yang penuh keberanian dan eksperimen taktis. Bagi mereka, Indonesia bukan sedang mencoba-coba formasi, tetapi sedang berusaha mendikte jalannya pertandingan. ESPN terkesan dengan bagaimana Indonesia membangun serangan dari belakang meski mendapat tekanan intens. Operan 1-2 cepat dan transisi yang berani beberapa kali membuat Mali kewalahan. Sorotan utama mereka tertuju pada Indra Syafri. ESPN menyebut Indra sebagai pelatih visioner yang tidak takut mengambil risiko besar demi menemukan formula terbaik. Salah satu eksperimen paling mencolok adalah transformasi Rafael Struijk menjadi gelandang sayap. ESPN menyebut langkah itu berani sekaligus brilian. Rafael tampil sangat natural dalam menjalankan peran barunya. Raihaan Alif juga mendapat pujian atas mobilitas luar biasanya. Ia menjadi penghubung yang bekerja tanpa lelah, menyeimbangkan struktur permainan Indonesia di tengah tekanan lawan. Pemilihan formasi dan fleksibilitas para pemain membuat Indonesia terlihat seperti tim yang sedang membangun identitas modern. ESPN bahkan menyebut permainan Indonesia menyerupai tiki-taka dalam versi sederhana. Lini belakang yang diisi Kadek Arel dan Kakang Rudianto juga mencuri perhatian. ESPN menyebut keduanya bermain layaknya bek modern yang berani membawa bola ke depan dan membantu serangan. Raka Rizky dan Frankie Misa, dua fullback aktif, turut menjadi bagian dari eksperimen Indra. ESPN membandingkan gaya bermain mereka dengan fullback Premier League yang agresif dan selalu naik turun. Doni Triamungkas menjadi salah satu pemain yang paling banyak diapresiasi. ESPN memuji ketangkasannya dalam menjalankan peran baru sebagai winger kanan. Kreativitasnya membuat pertahanan Mali berkali-kali goyah. Mauro Zylstra, meski tak mencetak gol, tetap mendapat ulasan positif karena ketajamannya dalam membaca celah. ESPN menilai striker muda itu memiliki masa depan cerah. Pada akhirnya, ESPN menegaskan satu hal, skor pertandingan tidak mencerminkan kualitas Indonesia. Garuda Muda dinilai sebagai tim dengan potensi besar dan sedang berada di jalur yang tepat. Kekalahan telak ini justru menjadi bahan bakar untuk menunjukkan bahwa Indonesia sedang membangun tim yang bukan hanya ingin berpartisipasi di SEA Games, tetapi siap membuat kejutan besar. Dan bagi pelatih Thailand maupun ESPN, satu kesimpulan sama muncul. Indonesia U22 adalah ancaman paling serius di SEA Games 2025. Jika perkembangan ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin Garuda Muda akan menjadi tim yang paling diikuti di kawasan Asia Tenggara.